Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang nama-nama Allah yang terbaik. Tapi yang jelas nama Allah itu maha tinggi. Artinya tidak akan pernah bisa kita jangkau. Hanya saja Allah memberi informasi kepada kita melalui Al-Quran, melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-namanya. Tapi hakikatnya jauh lebih tinggi dari apa yang kita baca. Karena Asmaul Husna, nama-nama Allah itu yang terbaik semuanya. Untuk subuh kali ini, salah satu daripada nama Allah itu adalah Al-Muta'al. Mungkin jarang terdengar ya. Tapi dalam Asmaul Husna ada nama Al-Muta'al. Kata Al-Muta'al ini sekali dalam Al-Quran cuma. Itu kita buka surat Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 9, halaman 250. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengetahui yang gaib ataupun yang tampak. Al-Kabir, yang maha besar. Al-Muta'al, yang maha tinggi. Dalam Asmaul Husna ada lagi nama Allah itu Al-Ali. Al-Ali artinya yang maha tinggi juga. Apa arti Ali? Yaitu tinggi. Sedangkan lawan dari tinggi itu namanya rendah. Allah itu Aliyun, maha tinggi. Tidak, saking tingginya tidak akan terjangkau. Bahkan tidak terjangkau oleh akal, tidak akan terjangkau pula oleh hati. Bagaimana ketinggian Allah. Namanya saja sudah sangat tinggi dan diperintahkan meninggikannya. Apalagi zatnya yang maha tinggi. Apalagi kedudukan Allah yang maha tinggi. Namanya saja sudah tinggi. Nama saja. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang Al-A'la, yang maha tinggi. Nama saja tinggi. Nah, kalau Al-Muta'al, di samping dia maha tinggi, yang kedua adalah Al-Muta'al itu dia yang pemilik ketinggian itu. Dia yang memilikinya. Dan kokoh, mantap, dan tidak akan ada yang bisa menandinginya. Dan ini berbeda dengan makhluk. Makhluk itu dia dianggap tinggi ketika masih menjabat. Dia dianggap tinggi ketika masih punya kedudukan. Tapi jangankan meninggal,
pensiun aja hilang tingginya, habis tingginya. Allah tuh yang maha tinggi, Al-Muta'al, yang memberikan ketinggian dan tidak akan ada yang bisa menandingi tingginya. Artinya penambahan kata mim dan ta, muta'al, memaknai kekokohan, tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Yusabana, mantap ketinggiannya. Siapa itu? Allah. Ada yang mencoba-coba meninggi-ninggi, bahkan mencoba meninggi-ninggi, ingin menandingi Allah. Maka lawan dari tinggi apa? Allah rendahkan. Kalau coba meninggi-ninggi ke Allah, nanti Allah rendahkan. Dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Jangan mencoba-coba meninggi. Siapa yang dalam Al-Quran ada kata-kata dalam Al-Quran itu dia tuh meninggi? Siapa? Tahu saya. Kan ya saking buruknya si Firaun ta. Alum bahasa bu'en namalah tahu orang. Akalah itu si anu tanya cara. Nama ninggi-ninggi itu lah jaleh orang. Oh itu tuh. Firaun. Kita lihat ayatnya dalam surat Al-Qasas ya kalau enggak salah. Surat ke-28. Masih ayat awal ya. Ayat 4. Halaman 385. Inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ala, katanya ala, meninggi. Kalau diartikan di sini dibuatnya sewenang-wenang. Meninggi. Fil ard, di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan penduduknya syi'a, berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dan menindas segolongan dari mereka, itu Bani Israel. Yudhabbihu abna'ahum, lalu menyembelih anak laki-laki mereka, anak-anak Bani Israel. Wa istahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan Bani Israel. Innahu kana minal mufsidin, sungguhnya dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Tapi ayat ini dah awali Fir'aun itu dia meninggi untuk menampakkan bahasanya dia tinggi. Dia buat perpecahan di kaumnya, dibuatnya masyarakatnya bergolongan-golongan, dan menindas Bani Israel dengan membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Itu perbuatannya. Sekarang perkataannya kita lihat surat An-Nazi'at ayat 23 dan 24. Fahasyara fanada, maka Firaun itu mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Fanada, lalu dia menyeru kaumnya. Dikumpulannya para pembesar, dikumpulannya kaumnya. Lalu apa kata
Fir'aun itu cuma untuk menyampaikan itu saja. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbukum, Rabb kalian yang al-a'la, yang tinggi, yang lebih tinggi, nampal yang tinggi. Rabb di sini artinya apa? Rabb itu artinya yang memelihara, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengawasi, yang mengatur. Kalau bahasakan nawaknya, Fir'aun konyo maninggi. Maninggi ko dengan bahasa sayalah pemimpin di sini. Ambo nan penguasa di siko. Kalau bahasa awaknya lain manden. Manden. Tapi kalau di bahasa kasarnya memang kasar. Manden. Aden dan penguasa siko. Ide kalian bak jangan aden. Mata. Itu namanya meninggi. Ada orang awak mana itu, hai jo kadang-kadang. Ada nama menentuan siku hitam putih. Manden. Manden itu namanya meninggi kalau dalam bahasa Arab. Aku penguasa di sini. Hidup kalian, mati kalian saya yang ngatur. Macu tak taat, awas. Awas, awas, awas. Itu namanya manden. Maninggi. Cuma tak patuh. Kau nama atur. Arab yang mengatur, yang melihara, nama hidup memati yang kilang kuah. Meninggi. Tapi memang di ayat sebelum tadi dalam Al-Qasas innahu kana minal mufsidin. Akibat darinya meninggi itu membuat kerusakan jadinya. Bukan elok. Kalaulah meninggi itu ujung-ujungnya merusak. Kalaulah manden orang di kampung tu pakai kira Pak. Elok sudah tu urut sujung. Tak ada nan elok dah. Lebak jana saya kampung aja. Kadang orang tak mahu melawan dek takut. Kadang orang tak mahu melawan dek malih batangka. Kadang orang malih melawan dek kekuasaan sedang dinyo, malih sedang. Tapi apakah itu kebaikan? Tentu tidak. Maka jangan sekali-kali manden. Ko rumah ambo, bak jo nambo. Ko kamu pangan bak jo nambo, itu ndak boleh. Ya memang tu rumah wak. Itu memang ya awak membuat rumah. Ya memang awak yang membangun. Dari nol awak bangun rumah tu, tapi tetap ndak boleh mengecek seperti itu, ndak boleh. Awak kan pakai tetangga loh. Mantang-mantang itu rumah wak, bisa wak di rumah tu basorak-sorak baju nawak. Tagaduh lah orang lalok ke di sabalah. Itu contoh rumah baru. Tapi Fir'aun ini dia meninggi itu di negara loh. Deknya raja. Rajanya dia bukan untuk melindungi tapi menindas. Karena dia meninggi, ujung-ujungnya menindas. Asia tu nama meninggi itu si Fir'aun. Tapi karena lawan dari meninggi itu merendahkan. Allah rendahannya sudah tu. Allah buktikan bahasanya itu rendahnya. Tidak bisa gayanya meninggi-ninggi di hadapan Allah. Allah rendahkannya. Allah buktikan engkau rendah. Buktinya mengaku je nya akiannya. Amuh je nya beriman ke Allah.
Bila ketikanya tenggelam di Laut Merah. Kita lihat surat Yunus ya. Surat Yunus. Pengakuan si orang nan meninggi akhirnya marandah juga. Yunus surat ke-10 ayat 90 halaman 219. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Dan kami selamatkan Bani Israel untuk melintasi laut. Ini pas laut terbelah. Bani Israel kau lewat. Diiringi pula oleh fa'at ba'ahum Fir'aun wa junuduhu. Diiringi di belakangnya oleh Fir'aun, mengejar. Kajarnya di Fir'aun je tentaranya. Manganya mengajar, aniaknya mengajar bagian, artinya bagian. Bagian itu kan kedengkian hati. Kalau bahasa awaknya malapihan sakit hatinya, Pak. Kalau malapihan sakit hati kau ipangan orang tu kira-kira. Nya sakit hati ke Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel sakit hatinya. Makunya berani mengajar. Kalau nya berfikir salah Fir'aun tu, ko lawi tabalah. Iku ya Nabi orang ko. Tapi dek sakit hati itulah talongsong. Tak nampak kebesaran Allah ko dinya oleh dah. Jelah orang sakit hati, saya kecil nak diterimanya dah. Tak ada nenelok saya kecil. Karenanya sedang teleng tagaknya. Kalau orang sedang tagaknya teleng, tunggak listrik seluruh itu telengnya nampak ni. Jelah, tagak tapi teleng. Tunggak listrik lurus. Tak ada manga-manga tunggak listrik kok. Teleng tunggak listriknya. Inyo nan teleng sebenarnya. Nyo sedang tagak teleng. Basalah lo tunggak listrik nan seluruh itu. Deklah hatilah terlanjur sakit. Nak malapihan sakit hati, tidak nampak kebesaran Allah kadinya. Terbelah laut. Dan itu yang dicaliaknya. Orang koyon ini kajarnya. Kemudian wa'adwa. Dan untuk menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharaqu. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam. Dalam tafsirnya sedang mendapati sakaratul maut. Lah sedang sakaratnya. Kan Batawi laut itu tenggelamlah di laut tadi. Tentu sakarat lah. Sedang sakarat tu akhirnya qala amantu. Ku fi'ilnya madi atau mudhari' Pak? Kacau ni. Fi'ilnya madi, ya Pak Congnya. Katanya telah berlalu, aku telah beriman. Ini lalu beriman gitu. Baru mengaku beriman. Tapi kok nyo mengecek ambo Allah. Ambo lah beriman kan. Kata ulama, kata perbuatannya sekarang tapi nya mengecek Allah terjadi, itu menunjukkan saking mantapnya perbuatan tadi. Ya sabana beriman, bukan pengakuan lisannya saja. Ya sabana mantap iman si Fir'aun tu waktu itu. Iyo bana Allah, iyo yakinannya tapi lah sakaratul maut amantu. Ambo yo sabana bariman. Ba pengakuan imannya annahu la ilaha illa, tidak ada ilah kecuali allazi amanat bihi banu Israil, yang telah diimani oleh kaum Bani Israel.
Samo iman ambojo iman orang Bani Israel tu. Dan tak sekadar itu, wa ana minal muslimin. Ambo termasuk orang yang berserah diri. Sama lo je keceknya je Nabi Ibrahim. Wa ana awalul muslimin, kecek Nabi Ibrahim. Kalau Firaun, wa ana minal muslimin. Ambo termasuk orang yang tunduk, kini sabana tunduk ke Engkau ya Allah. Amar rendah je okey. Nama tinggi-tinggi sari itu, pas sakaratul maut, itu salahnya. Di sakaratul maut baru kau mengecek itu. Tapi nak Allah nampakkan kerendahnya. Maksudnya rendah. Tak bisa kan meninggi-tinggi di hadapan Allah. Dalam tafsirnya, dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad hasan ya hadis tadi. Nabi SAW menceritakan, kalaulah engkau tahu kecek Nabi, ketika itu Jibril berkata kepada Nabi, kalaulah engkau melihat apa yang aku perbuat, kecek Jibril, ketika Fir'aun berkata amantu, akulah beriman, mandanga Fir'aun mengakunya lah beriman, kok cameh malaikat Jibril, kok iyo diterimanya di Allah imannya, cameh ya. Capek-capeknya kecek malaikat Jibril, aku ambil tanah lumpur hitam di laut tu menyampah mulut si Fir'aun kuah. Sampah mulut sehingga masuk ke dalam mulutnya, tenggorokan dan sampai ke otak-otaknya penuh je lumpur. Sang rajan malaikat Jibril. Karena Allah tu sebenarnya penyayang tu. Tapi untung saya lain tak. Kecek Allah ayat 91, al-ana artinya al-an. Kalau di siko al-an artinya sekarang. Kalau bahasa awaknya, kok baru kini. Itu cakap. Kok kini baru mengecan aku beriman. Pilah sakaratul maut. Allah menjanjikan kalau alun datang malaikat maut, ambo terima kan itu. Tapi kalau lah tiba malaikat maut, tidak ada cerita. Sama je Pak Polisi lupa bawa SIM, kalau lagi jalan lupa lagi nawaan dah. Tapi kalau apa sobok je Pak Polisi ngecan lupa bawa SIM, tentu nak amah polisi menerima dah. Lah basobok lo baru ngecan, lupa wak japui pulang lo, diterima? Oh, tak bisa dah. Lah basobok baru mengecan kajapui pulang. Tapi kalau jalan lupa japui nawaan. Alah diingat-ingat lo di jalan. SIM jangan lupa bawa, SIM jangan lupa bawa. Anda je bawa. Alah basobok je polisi. Alah kini selama japui. Oh, tak bisa dah cakap polisi. Kalau kini aja lain. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aja meninggi-tinggi. Tidak ada orang yang lebih meninggi daripada si Fir'aun korang. Tapi nanti Allah tampakkan jo kerendahannya. Kalau begitu bagaimana? Tunggu tanggal main saja. Asyana meninggi-tinggi gini. Tunggu salah tanggal main. Fir'aunnya meninggi, ya. Tapi tunggu tanggal mainnya di Laut Merah. Siapa menenggelamkan? Allah. Tak Nabi Musa ke dah. Nabi Musa ajak-ajak saja. Diajak je, didakwah je Firaun, didakwahkan je, didakwah je. Diajak-ajak saja. Tak satu lah Nabi Musa kau menenggelamkan. Allah sana menenggelaman. Orang nama tinggi-tinggi. Di kalau sedang barat tu tak usah meninggi-tinggi. Orang kau rasa ke di Bali sendiri awak sadonya. Oh jangan. Abi ratu tu beko bantu si Firaun ditenggelamkan ke bumi. Oh modif
Made Fir'aun, made Qarun ditenggelamkan ke bumi. Deknya meninggi joratonya. Fir'aun meninggi no jo kekuasaannya. Tunggulah tanggal mainnya ditenggelam kalau di Laut Merah. Nah, jangan meninggi-ninggi. Karena yang maha tinggi itu hanya Allah. Yang memiliki ketinggian itu hanya Allah. Dan dalam surat tidak usah buka surat An-Naml, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, salah satu kata isi dari surat itu dalam Al-Quran disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang isinya alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kecil Nabi Sulaiman, janganlah kamu meninggi kepadaku. Aja meninggi-ninggi lo lah. Kecil Nabi Sulaiman karatu Balqis. Tidak usah meninggi. Orangku rajo ambo rajo lo, anda perlu mah itu dah. Waktu ni muslimin, datang saja kepadaku dengan merendah, dengan tunduk. Tunduk asalah. Tidak ke digaduh-gaduh ke kerajaan engkau sudah. Akhirnya Ratu Balqis maunya. Dia datangnya tunduk ke Nabi Sulaiman dan tidak dipang-pangan di Nabi Sulaiman. Kerajaannya tidak boleh digaduh. Bahkan dinikahi oleh Nabi Sulaiman menurut sebagai riwayat. Kan encak jadinya. Pek laki raja jadinya sudah tu kan. Kalau lamuh datang tunduk, pek laki raja jadinya. Tapi kalau meninggi-ninggilah Ratu Balqis waktu itu, apa terjadi? Ratu Balqis tertangkap sebagai tawanan, datang sebagai bukan ratu lah, tapi tawanan, orang hina lah, bisa jadi di penjara. Nah rakyat bah nang kerajaan hancur. Anda perlu meninggi dah kecek Nabi Sulaiman. Tunduk salah. Akhirnya datang kebaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi sifat manusia itu ada nyo ingin meninggi, nyo ingin kedudukannya tinggi. Boleh. Allah tidaklah melarang. Allah bahkan panggil manusia aku agar kedudukannya tinggi. Niyo nak tinggi kalian, kemarilah ya Allah. Di mana tak tinggi awak kau nak sabana tinggi, bukan ketinggian yang semu. Kalau jabatan tu ketinggian yang semu. Baranalah kekuasaan wak ujung-ujungnya mati. Tidak ada yang tinggi sabana tinggi itu. Kalau yang ingin tinggi dunia akhirat, Allah tunjukkan dengan kata-kata dalam Al-Quran, ta'alau. Kalau ada kata-kata dalam Al-Quran ta'alau, itu berarti ta'al. Ayo kita kepada yang tinggi. Mari kita kepada suatu yang tinggi. Kita mulai dari kalau ingin wak tinggi, bagaimana? Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab, katakan hai Muhammad, wahai ahli kitab, ta'alau, mari kita mencari kedudukan yang tinggi. Dengan apa? Ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa itu kalimatnya? Alla na'budu illallah, bahwasanya kita tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak akan mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak akan mengambil sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Berarti di siku Bapak Ibu, kalau cari ayatnya,
Di mana letak ketinggian awak kira? Tauhid. Dengan tauhid yang murni. Murnikan tauhid itu, luruskan tauhid. Tinggi awak di hadapan Allah. Allah tinggikan oleh. Karena Allah tu yang memiliki ketinggian, Al-Muta'al, pemilik ketinggian. Kalau nak tinggi awak, betulkan tauhid. Luruskan tauhid, murnikan tauhid. Allah beri ketinggian kau dan Allah tinggikan kedudukan. Dan dicari di selain itu. Hendak kau sobok ketinggian untuk awak. Kehinaan, kerendahan yang kau hadapian. Kalau mau meluruskan tauhid, membenarkan tauhid, memperbaikinya, Allah tinggikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat surat Ali Imran juga di ayat 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Dan untuk menguji orang-orang munafik. وَقِيلَ لَهُمْ, dikatakan kepada mereka, Ta'alau, ayo mari kita kepada yang tinggi. Atau qatilu fi sabilillah awidfa'u. Marilah kita berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Tapi orang munafik yang intinya tidak mau. Tidak mau dia memperjuangkan agama Allah. Di mana letak ketinggian awak? Perjuangkan agama itu. Allah tinggikan. Kalau situasinya perang, ya perang. Kalau situasinya perang. Kalau situasinya perang dengan apa? Yang ada kaitannya juga agama. Yang ada hubungannya juga agama. Apa yang butuh agama waktu itu? Tapi agama. Setiap daerah membutuhkan agama itu beda-beda. Kalau di Mentawai lain loh kebutuhannya. Tidak sama kebutuhan agama di Mentawai juga kebutuhan agama di Bukit Tinggi. Tidak sama ada. Pergilah ke daerah-daerah yang seperti Afrika. Kebutuhan agama di sini tidak sama juga kebutuhan agama di Arab Saudi. Tapi selagi itu dalam bentuk memperjuangkan agama Allah, Allah tinggikan derajat orang. Payuk ke Palestina lain lo kebutuhan agama orang di sini. Jadi setiap daerah itu membutuhkan apa? Wak bantu. Yang intinya adalah membantu agama Allah. Awak bantu agama Allah, kau Allah bantu. Allah tinggikan awak. Ta'alau. Mari kita ke tempat yang tinggi. Allah tinggian. Dengan apa? Dengan membantu agama Allah. Fi sabilillah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kita lihat surat An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum, halaman 88 ya. Ayat 61. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, ayo marilah. Mari dalam arti tempat yang tinggi. Ayo kita ke tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Atau ila ma anzalallah, tempat yang tinggi itu adalah kepada apa yang telah Allah turunkan. Wa ilar rasul, dan apa yang diturunkan kepada Rasul. Artinya apa? Ketinggian itu terletak di apa? Berpegang teguh kepada Allah dan Rasul. Kalau untuk kininya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ra'aital munafiqin, maka engkau akan melihat orang munafik, kata Allah, yasudduna anka
sududa. Menghalangi kamu dengan sekeras-kerasnya. Menghalangi. Orang munafik tu kajonya. Ba orang ko ndak berpegang jo Allah jo Rasul. Jo Al-Quran dan Sunnah. Kalau untuk kini ko ada kajian Al-Quran dan Sunnah. Ajan lain. Jan lain. Kalau ada tauhid yang lurus, ada wingkuk-wingkuknya, itu kerja orang munafik. Ada orang mencoba untuk berpegang teguh dengan sunnah, ajan lain, tu radikal tu. Oh, Wahabi ya. Artinya bukan menyuruhnya, menghalanginya. Sakit satina mencela orang bagamu kan. Taat orang sakitnya. Dan berusahanya menghalangi. Kau dapat apa? Biasa-biasa salah. Itu kerajanya. Tapi nan tinggi itu apa kata Allah? Berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan. Patuh salah jo Allah dan Rasul, Allah tinggikan. Pacik salah rarek apapun keadaan zamannya. Yang kita tetap berpegang teguh kepada Allah dan Rasul. Apalagi kalau dibuka kini pengajian-pengajian. Kadang orang awam lah pandang, malah nambah tu agaknya. Iko adalah dalilnya. Ko adalah dalilnya rupanya. Lah iba dalil lo rupanya nya. Lah pandang seorang. Nya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masalah dalil ko seketik. Dalil ko ada yang dalil yang benar, ada dalil ko dalam bentuk pembenaran. Dalil yang benar, dalil pembenaran. Deknya karajonyo salah, bacarilah dalil sebagai pembenaran. Nya ndak benar tu dah, tapi sebagai pembenaran. Beda benar je pembenaran. Tanya ke guru bahasa Indonesia kan. Maksud dalil yang benar je dalil pembenaran. Nya karajo salah tapi bacarian je dalil contoh meleru anjing. Kalau ingin mencari dalil bisa saja, tapi tidak bukan dalil yang benar. Pembenaran. Contoh dalam Al-Quran ada Ashabul Kahfi. Punya anjingnya dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran mah. Kan bisa aja jadi dalil tu. Tapi apakah dalilnya benar? Tidak. Itu hanya pembenaran. Babuek-buek, bacari-cari. Jadi tidak bisa dalil seperti itu. Maka harus kembali mencontoh. Makanya perlu contoh. Kalau wak pacik sa Quran ko, bah contohnya. Maka Allah turunkan, Allah utus seorang rasul untuk magihan baca mengamalkan Quran ko, aku calik rasul. Jadi kalau ketika masalah maliwaro anjang dak Ashabul Kahfinya calik dah. Calik sia rasul nan ma kasih ayat tu diturunan. Apakah Nabi maliwaro anjang? Tanya dulu. Maka perlu contoh memang. Ko buku panduan namanya. Cara melaksanakan buku panduan ada contohnya. Kurang. Namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh jimai itu boleh ya? Adalah dalilnya. Dibacari lo kitabnya bahasa bok lo. Ada lo orang nang ngecek mulia no. Kalau baca kitab tentu ya. Tapi carilah rasulnya. Lain Nabi itu bajimai. Itu dulu beliau. Maka mudah saja. Ko ayatnya, ko panduannya. Panduannya si Nabi. Kalau tidak ada Nabi tidak usah. Karena itu kacau kabirau. Kalau tidak ada kacau kabirau dia itu. Kalau orang nyolai berilmu lain tidak ada.
Makoknya baru mengaji, baru beraja, telah panjang saja. Alah cari itu. Maka baliklah alau ila kalimatin, satu kalimat yang sama. Allah na'budu illallah, tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Kemudian dengan apa lagi? Ila ma anzalallahu wa ila rasul, dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Rasul. Pacik sa Allah, pacik Rasul lah. Tambahan yaitu kemuliaan itu di mana, ketinggian itu di, kita lihat surah Al-Munafiqun ayat 5, surah Al-Munafiqun ayat 5 halaman 555. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini siapa? Orang-orang munafik. Ta'alau, ayo kita kepada derajat yang tinggi. Dengan apa? Yastaghfir lakum Rasulullah. Marilah beriman agar Rasulullah memohon ampun bagimu. Ketinggian itu dengan apa? Dengan memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah tinggi derajat, Pak. Tidak rendah kan? Banyak-banyak salah minta ampun ke Allah, Allah tinggikan derajat. Allah hapusi dosa, Allah balas dosa tadi ganti dengan kebaikan-kebaikan. Kan tinggi jadi. Kalau tidak mau minta ampun, tidak gaya tinggi, rendah jadinya. Dosa tidak bampuni, ujung-ujungnya ke neraka, tentu rendah. Kini disuruhnya minta ampun. Nanti jadi dinya orang munafik ko lawaw ru'usahum. Artinya tu lawaw ru'usahum. Kalau di siku artinya mereka membuang muka. Di dalam tafsirnya dicontohkan oleh Abu Umar bagaimana berpaling tadi. Mulanya madok. Sudah madok, tunya malengah dengan mulut berwajah sinis, mulut. Mulanya elok sama mukanya. Minta ampunlah ke Allah. Itu dicontohkan oleh dalam tafsir ini dicontohkan bagaimana wajah orang ketika ada aja orang mana disuruhnya taubat sembahyang lah lagi. Disuruh salat lah. Ayo lengah. Wajahnya mandacih. Doa ayatnya tu. Wa ra'aitahum, dan kamu melihat mereka yasudduna wa hum mustakbirun. Kamu melihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Kalau kita lihat tafsirnya, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, nyokan pemimpin di Madinah. Dan nyolah diangkat jadi pemimpin di Madinah waktu itu. Datang Nabi hijrah, beralihlah mata orang ke Nabi. Dari segi bantu jauh, ya pasti gagahlah Nabi konten. Awaklah diangkat orang jadi pemimpin lah. Tiba Nabi kau diangkat orang lah, wah kira perasaan. Tapi ndak memikian jabatan inyo. Bukan memikian kebenarannya. Kalau nyo memikirkan kebenaran tentu Nabi dikuitnya. Tapi deknya takut hilang pengaruh. Rupanya jadi pemimpin Madinah waktu itu sepakat orang mangke Nabi Muhammad. Sepakat. Tapi
Inyo kan tak jadi pemimpin lah. Tapi Nabi tetap menghargainya sebagai orang yang dituan di Madinah. Nabi hargainya tetap. Muliakan lo malah. Tapi inyo, ambo tak tahu istilah orang waknya. Inyo tetap tampil ke muka, tampil ke muka si Abdullah bin Ubay bin Salul kah. Asa caranya tarikh magi sambutan. Takwiknya kata impi bana gelombang nanti suka mau nyonyoan badang kadang tak disuruh ke di Nabi dah. Inya sana tagak surang. Apa sawaknya tu? Ndak lo mangkek talu tu kan menjilik namanya. Ndak menjilik-jilik dah. Biajan tampakna awak ndak pemimpin lain tu. Kalau tiba di pegawai yang lah lama menjabat ndak jadi pejabat namanya lah post power syndrome namanya. Agar tampak tetap eksis deh. Hanya tetap tampil. Ketika Nabi, setiap Nabi mau khutbah, nya tagak tu. Nabi tak ada nyuruh. Lah tagak Nabi di mimbarnya tagak lah. Akecek wahai kaumku. Nya kan nyo masih menganggap inya pemimpin di Madinah teh. Wahai kaumku, inilah dia Rasulullah. Ditunjuknya Nabi di atas mimbar. Karena beliau inilah kalian dimuliakan oleh Allah. Terus ngecek mana itu. Maka dari itu bantulah beliau. Tolonglah agamanya kah. Bantulah beliau, tolong agamanya. Sama-sama wak menolong beliau. Setiap Nabi ka khutbah tu tadi. Tak ada orang nyurahnya dah. Basuna tu ada. Yo ingin je tetap dianggap sebagai pemimpin, tapi nya munafik. Hatinya tak nerima ke sana. Sampailah terjadi perang Uhud. Itu masalahnya lah di perang Uhud lah Allah tampaan. Di perang Uhud kan 1000 pasukan kaum muslimin melawan 3000 pasukan dari kaum Quraisy. 300 pasukan dibawanya pulang di Abdullah bin Ubay bin Salul. Dibawanya pulang. Awak berjanji kan membelanya di Madinahnya, tidak di luar Madinah. Dibawanya 300 orang. Tinggal 700 pasukan. Berarti melanggarnya keceknya seorang. Setiap kan Nabi khutbah, nya tarikh ngecek, bantulah beliau, kita bantu sama-sama kita bantu beliau yo. Rupanya tiba di hari mana lari beliau lah. Tentu berang orang. Rupanya Nabi setelah pulang dari Uhud, Nabi khutbah Jumat. Kata gak beliau langsung dipaci orang langan anunya, pekarah bajunya. Itu je ke diulangna kecek nan lama je. Kita tolong lah aja ngecek-ngecek je kini lah itu. Berang orang sabalik. Ndak basobok kecek angku selama kore. Akhirnya di usianya diorang keluar saja. Akhirnya keluarnya. Awak ngecek nak mendukungnya caknya. Banyak orang nama langi caknya. Basoboklah orang Ansar di pintu masjid. Kama, ya ambo ingin membantu Nabi Muhammad tu agar orang mendukungnya. Ambo dia lang-lang ni berang tah mangal orang berang kawan. Nak lu tahunya salahnya dah. Allah itu salah. Lalu akece orang Ansar ko, nah, biar ambo antan engkau ke Rasulullah. Akuilah bariman dia. Because Rasulullah tu minta di ambo keceng ke Rasulullah, minta ampun untuk engkau. Mandanga tu melengah. Tu ayat. Bela dimintaan ampun ke Rasulullah untuk engkau. Ya Rasulullah, doalah ke Allah diampuni dosa. Kan deklah pulang dari perang kan kadang dosa tu. Tanyalah aja Pak Polisi. Lah sedang perang bela di pulang. Kira di pangan kalau dalam militer. Hah? Di pangan tu, di serse tu. Iya kan? Sedang perang bela di pulang. Bare dos. Bare hukuman tu. Dimintain maaf ke Nabi.
biar dia minta ampun dari Nabi ke Allah. Kan kau salah kadang gini kau aja. Amelengan, anda dah. Benar benar anda dah. Menyombongkan dirinya. Turun ayat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana kedudukan tu? Ya kalau salah tu minta ampun salah. Tidak perlu menyombongkan diri. Akui salah, itu orang yang tinggi. Anan barik ko karajo Bapak Ibu mengaku salah. Karajo paling murah menyalahkan orang. Paling payah ko karajo menyalahkan diri. Mengaku salah. Suami istri akan damai duitnya kalau nyamuh mengaku salah. Batangka suami istri itu sudah tu balik. Kecek suami, oh Dinda, udah nan salah Dinda. Tiba di istri, ndak udah nan salah dah, awak nan salah dah. Nah, damai dah, selesai dah. Tapi kambare, karajo yang paling murah menuduh orang salah. Ndak ambonan salah dah, inyo. Nah, itu paling murah kajotonya. Tapi ujung-ujung ndak elok dah. Suami ndak ambonan salah, mengalah ambo kena minta maaf kayaknya. Kecik isteri ndak do ke dah. Inyo nan banyak salah kamu kecik kan. Itu ndak elok-elok dah. Jadi mengaku salah. Mengaku salah tu ketinggian. Allah letakkan derajatnya tinggi. Kalau lain mengaku awak salah, minta ampunlah ke Allah. Kalau lain mengaku minta ampun ke Allah, Allah letakkan di derajat yang tinggi. Orang yang tidak mau mengaku salah, Allah rendahkan. Hati-hati. Allah hinawan nanti. Orang yang mau mengaku salah, Allah tinggikan. Itulah kira-kira Bapak Ibu, sifat yang tadi itu dari sifat al-muta'al. Untuk ketinggian. Itulah letak ketinggian itu sebenarnya. Mungkin itulah Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.